Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdan Jaya, nomor absen 8 dari kelas 9B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung, keruwikan, dan bagian-bagian cembung, buledan yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain. Di Indonesia, seni ukir sudah dikenal sejak lama, yaitu sekitar 1450 sebelum Masehi. Pada saat itu, bahan yang dipakai sebagai media ukir adalah tanah liat, pelepah daun, kayu, batu, tulang, atau bahan lain yang saat itu mudah ditemui dan mudah dipahat. Motifnya pun juga masih sangat sederhana. Biasanya, beragam motif yang diukir merupakan simbol-simbol kepercayaan dan pesan untuk sebuah ritual kepercayaan. Selanjutnya, pada zaman 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, bahan media ukir mengalami perkembangan setelah ditemukan logam seperti perunggu, emas, perak, dan lain sebagainya. Pada zaman ini, ukiran sudah menggunakan teknologi cor. Motif ukir mengalami perkembangan mulai dari motif mender, pilin, tumpal, topeng, serta binatang dan manusia. Contoh motif tumpal ditemukan pada sebuah buyung perunggu dari Kerinci, Sumatera Barat, dan pada pinggiran sebuah negara Moko dari Alar, Nusa Tenggara Timur. Motif pilin berganda ditemukan pada negara perunggu dari Jawa Barat dan pada bejana perunggu dari Kerinci, Sumatera. Setelah agama Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia, seni ukir mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bentuk desain produktif dan motif. Ukiran banyak ditemukan pada badan-badan candi dan prasasti yang dibuat orang pada masa itu untuk memperingati para raja-raja. Bentuk ukiran juga ditemukan pada senjata seperti keris dan tombak, batu nisan, masjid, keraton, alat-alat musik, termasuk gamelan dan wayang. Motif ukiran selain menggambarkan bentuk, kadang-kadang berisi tentang kisah para dewa, mitos, kepahlawanan, dan lain-lain. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madya, berkembang ajaran seni ukir patung dan melukis makhluk hidup. Apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya, seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi, seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab atau kaligrafi. Lalu di dalam seni rupa Islam, tulisan Arab seringkali disebut kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Biasanya isinya disadur ayat-ayat Al-Quran, bentuknya bermacam-macam dan tidak selalu pena di atas kertas, tapi seringkali juga ditatakan di atas logam atau kulit. Salah satu bentuk penerapan kaligrafi Islam sebagai seni hias adalah di Istana Alhambra, Spanyol. Fungsi seni ukir. 1. Fungsi hias, yaitu ukiran yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. 2. Fungsi magis, yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berbagai sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. 3. Fungsi simbolik, yaitu ukiran tradisional yang selain sebagai hiasan juga berfungsi menyimbolkan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual. 4. Fungsi ekonomis, yaitu ukiran yang berfungsi untuk menambah nilai jual suatu benda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.